Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Chesya Arsi. Sebuah kisah yang berjudul Ketika Jalan Pulang Tidak Lagi Menuju Rumah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aja wangsul, yen kersa selamat, aja bali, aja wangsul. Astagfirullah, apa itu tadi? Bintang langsung menjatuhkan tisu toilet dan menoleh kanan dan kiri juga ke atas. Suara apa itu? Seketika bulu kuduk Bintang berdiri sebadan-badan hingga membuatnya gemetar bak tersengat listrik. Nafasnya memburu dan detak jantungnya berdegup 3 kali lipat lebih cepat. Matanya menyalang mengamati sekitar yang tidak terlihat ada siapapun di sana. Tapi apa yang baru saja terdengar, suara itu terasa begitu nyata. Suara siapa itu tadi? Apa cuma perasaanku saja? Desis Bintang, pelan, masih mengedarkan pandangan di bilik yang hanya berukuran 1 kali 1 meter. Ia pun memberanikan diri keluar dari bilik kloset. Ia mengintip dari celah kecil pintu yang ia buka. Untuk memastikan tidak ada orang dan itu benar, memang tidak ada siapapun di sana. Tetapi tiba-tiba lampu berkedip 2 kali, hanya dalam hitungan detik, yang membuat Bintang mendongak. Kemudian mati, gelap. Ya Allah, pakai mati lampu segala lagi. Mana toilet di sini jarang dipakai lagi. Aduh, kok tumben sih? Singkat cerita, sekitar 10 menit kemudian lampu menyala. Bintang yang sudah ketakutan langsung berlari keluar dari toilet dan kembali bekerja tanpa menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada siapapun. Saat jam pulang kerja, ibunya yang sempat menelpon siang tadi baru bisa ia hubungi. Ngelamunin apa toh, Duk? Tegur wanita tua dari seberang telepon. Iya maaf Bu, jawab Bintang melirik ke arah lorong menuju toilet dekat ruangannya bekerja. Iya Bu, nanti Rabu aku pulangnya sama Mas Rangga. Mas Rangga sekalian mau ke rumah omnya di Kendal. Jadi nanti kita naik travel dari sini. Oh ya wes Nduk, hati-hati kalau gitu. Usahakan jangan sampai rumah malam yo Bin. Kamu tahu sendiri jalanan ke sini ngelewati Alas Roban, abis gitu lewat Penggawa. Jaga-jaga, sepanjang jalan ngidupin murotal aja yo Nduk. Banyak-banyak zikir juga yo. Setiap ada kesempatan jangan lupa hubungi ibu. Posisimu wis neng endi? Kata Rubiah, ibunya Bintang. Iya Bu, ya wes, Bintang tutup dulu, mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati loh pokoknya. Panggilan pun terputus. Bintang bersiap untuk pulang kerja. Sudah dari beberapa hari yang lalu ia mengajukan cuti agar bisa pulang kampung ke Jawa Tengah, tempat kelahirannya, untuk menghadiri pernikahan kakak pertamanya, Rati, di hari Jumat. Jadi kamu pulang kapan? Tanya Hana, teman satu tim yang sejak tadi memperhatikan gelagat Bintang, melamun tidak jelas. Rabu pagi, travelnya jemput jam 8. Aku udah cuti seminggu, kakakku nikahan. Kan Jumat ini. Selamat ya. Duh, bau-baunya bentar lagi ada yang nyusul nih. Tanggap Hana tertawa kecil. Insya Allah ya. Bintang merona dengan senyumnya yang manis dan terlihat kalem. Mas Rangga ikutan juga? Iya, Mas Rangga ikut. Dia juga sekalian mau ke rumah omnya di Kendal. Lagian katanya mau kenalan sama kakak iparnya. Dia juga mau nyuri kembang mbak aku biar cepet nikah katanya. Tawa Bintang. Hana pun ikut tertawa sambil membereskan berkas di atas mejanya. Duh, tapi semoga nggak lewat jalan serem itu ya. Apa namanya katamu? Jalan apa yang kanan kirinya jurang itu, Bin? Alas apa namanya? Alas Roban, jawab Bintang menghela nafas berat. Ibuku juga tadi bilang gitu, disuruh banyakin zikir, dengerin murotal. Kamu tahu sendirilah jalanan itu kayak gimana. Mudah-mudahan nggak sampai malam aja pas di sananya. Serem. Biarpun pagi atau siang tetap serem lah kalau modelan gitu, kan dikelilingi pohon, otomatis gelap dan aura mistisnya. Aku nggak bakal mau ngelewatin tempat kayak begitu.
Tapi kan lebih baik siang pas ada matahari, soalnya masih terang dan jarak pandang kita bisa kemana-mana. Minimal aman lah ya. Hana mengangguk, raut wajahnya agak berubah. Kenapa? Kamu kayak mau bilang sesuatu? Hana melirik hati-hati. Aku pernah dengar cerita si Kinan yang dulu pulang kampung lewat sana juga. Travelnya mogok di tengah hutan. Katanya mereka sempet... Hana, potong Bintang menatapnya dengan senyum tipis. Jangan sekarang ceritanya, ntar yang ada aku kepikiran terus di perjalanan. Hana mengangguk pelan, lalu menarik nafas dan mereka pun memutuskan lekas pulang. Tiba di rumah, Bintang mandi dan sholat maghrib, lalu masak telur ceplok juga terong balado. Setelah makan, Bintang mengepak baju untuk dibawa untuk barang bawaannya. Rabu pagi datang menyapa. Langit mulai mendung meski belum hujan. Jakarta seperti biasa padat dan berisik. Tapi ada nuansa asing yang menyelinap di udara dan sesekali lagi itu membuat Bintang teringat kejadian kemarin di kantornya. Seperti bisikan samar yang tidak bisa ditangkap telinga. Hanya hati yang merasakannya, tapi sangat jelas sekali kalimat yang diucapkan dengan bahasa keramah halus. Travel menjemput pukul 08.15. Rangga sudah duduk di kursi tengah ketika Bintang datang. Pagi Yang, sapa Rangga sambil membukakan pintu dengan senyuman manisnya. Pagi juga Mas. Jawab Bintang duduk di sebelahnya tersenyum, lalu menyapa sopir dengan senyum. Sopir itu hanya melirik lewat kaca spion dan mengangguk pelan. Namanya Pak Warto, bisik Rangga. Nanti langsung ke arah Kendal ya? Tanya Bintang pada Rangga yang mengangguk. Iya Mbak, kita lewat tol dulu, nanti keluar dekat Pekalongan. Tapi pasti lewat Alas Roban, jalur cepat, jawab sopir dengan suara berat. Mendengar Alas Roban, Bintang terdiam. Ia hanya melirik Rangga, tunangannya, serta Pak Warto. Ia tidak menceritakan apapun pada Rangga soal apa yang ia dengar kemarin mengenai bisikan yang mengatakan kalau ia lebih baik jangan pulang sekarang. Bintang memendamnya seorang diri karena tidak ingin membuat Rangga khawatir dan ikutan memikirkan apa yang mungkin saja hanya perasaan Bintang saja. Suasana di mobil saat perjalanan diisi dengan perbincangan pasangan itu. Sesekali berbincang dengan Pak Warto dan senandung suara lantunan mengaji yang diputar sesuai permintaan Bintang. Sesekali Bintang mengirimkan pesan pada ibunya di mana posisinya saat itu. Ia juga beberapa kali menelpon sang kakak untuk menanyakan persiapannya sudah sampai mana. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil mulai memasuki daerah hutan. Suasana gelap dan dingin mulai merayap, lengkap dengan aura aneh yang terasa menggelayuti udara, menyapa Bintang dengan rasa gelisah. Pohon-pohon besar mulai bermunculan, menutupi cahaya matahari. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan suara gesekan yang ganjil. Seperti suara bisikan samar, Bintang merinding, dan sesekali lagi, suara yang ia dengar kemarin kembali terdengar. Aja wangsul, yen kerso selamat, ojo bali, ojo wangsul. Mas, panggil Bintang. Tubuhnya seketika menegang sambil celingak-celinguk mengamati. Astagfirullah, suara apa itu? Kenapa aku nggak boleh pulang? Dan siapa yang membisikkan ini padaku? Oh, kenapa? Tanya Rangga membuat Bintang memandangnya lekat. Dekat sini nggak ada rest area ya? Tanya Bintang mengalihkan dari perasaan tidak nyamannya. Ia yakin suara itu muncul lagi. Kata Pak Warto sih 1 jam lagi sampai daerah Batang. Nanti istirahat sebentar, di sana ada rest area. Mas, ngerasa aneh gak sih? Atau ngerasain sesuatu yang gak biasa? Bintang mulai mengamati jalanan di kanan dan kiri mobil. Nafasnya sedikit berat dengan pandangan waspada. Tapi entah mengapa ia merasa ada yang mengikutinya. Aneh gimana? Rangga mengerutkan kening. Emang kenapa? Kamu ngerasain apa, Yang? Nggak tahu, tapi kayak tempat ini bukan cuma pohon yang berjejer, tapi ada yang ngeliatin. Jelas Bintang memegangi tengkuk lehernya. Rangga tertawa kecil, meski ekspresinya tidak sepenuhnya santai. Kamu kebanyakan dengar cerita horor tuh. Udah, banyakin doa saja, banyakin istighfar juga. Insya Allah nggak ada apa-apa, kita selamat sampai rumah. Serius mas, dari tadi itu aku ngerasa kayak ada yang ngikutin mobil ini. Kayak bayangan di atas pohon, lari-larian sama mobil ini. Kalau diperhatikan sih memang nggak ada, tapi... kamu halu pasti. Potong Rangga cepat. Tiba-tiba radio mobil mati.
suara musik berhenti digantikan dengan keheningan mencekam. Sopir langsung mengulurkan tangan, menekan tombol-tombol tapi tidak menyala. Seketika hawa dingin menyelinap masuk dan Bintang mendengar suara perempuan melantunkan ayat dengan suara serak dan terputus-putus. Alif Lam Mim. Bintang langsung menoleh ke asal suara yang tidak ada siapa-siapa di kursi belakang, lalu memandang Rangga dan mencengkeram tangannya. Mas, dengar nggak? Apa? Mas Rangga denger nggak suara barusan? Dengar apaan? Itu suara perempuan tua ngaji, denger nggak? Rangga diam sambil mendengarkan dengan intens. Matanya pun mengedar. Mana, nggak ada suara apa-apa. Salah denger kamu yang. Sudah, banyakin doa aja. Kalau takut merem aja. Bintang tidak langsung mengangguk karena yakin tadi dia mendengar suara orang ngaji. Kepalanya pun memutar, memandangi seluruh sudut mobil, tapi persis sama, tidak ada siapapun yang dilihatnya selain Rangga dan Pak Warto di dalam mobil itu. Ya Allah, ada apa denganku? Kenapa dari kemarin aku ngerasa ada yang ngikutin aku? Bintang mencoba melupakan dan mencoba mengikuti saran Rangga untuk berdoa dan memejamkan mata. Tetapi sebelum ia menutup mata tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu yang aneh dan mengerikan. Spion kiri di bagian luar terlihat ada sesosok perempuan dengan wajah hancur, berdarah-darah, rambutnya panjang dengan menggunakan pakaian berwarna merah. Satu hal yang membuat shock, perempuan itu tidak memiliki leher. Ah! Teriak Bintang merengkuh erat lengan Rangga yang ada di sampingnya. Astagfirullah. Kenapa yang? Kamu kenapa Rangga panik karena cengkeraman tangan Bintang begitu kuat, sedang matanya mengamati sekitar. Yang, ada apa? Ada setan, aku lihat ada setan di spion. Jerit Bintang histeris dan memejamkan matanya. Tangannya gemetar juga dingin dan rambut-rambut halus berdiri menjadikan kulitnya terasa kasar. Di mana, Mbak? Pak Warto ikutan panik juga merasakan tidak nyaman. Di spion, aku lihat di spion. Tunjuk Bintang tanpa melihat arah spion mobil di luar. Mana, nggak ada Bintang. Nggak ada yang, kamu salah lihat mungkin. Rangga hanya berusaha netral meski hatinya juga takut. Ia sadar tempat apa yang mereka lewati saat ini, serta bagaimana Bintang yang memiliki weton tulang wangi. Konon katanya, orang Jawa percaya bahwa mereka yang lahir dengan weton tulang wangi memiliki keistimewaan, lebih sensitif dengan makhluk-makhluk astral. Pokoknya kalau bisa pulang pakai kereta yo nduk. Itu mengapa Rubia selalu mewanti-wanti dirinya kalau pulang ke Jawa lebih baik menaiki pesawat atau kereta dibanding harus naik travel yang sudah pasti akan melewati Alas Roban. Tempat yang menurut riwayatnya telah memakan banyak korban. Selama ini Bintang memang tidak pernah melihat hal-hal yang berbau mistis, apalagi secara langsung melihat bagaimana wujud setan. Ia hanya bisa merasakan aura panas atau dingin dalam artian keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Itu pun jika ia sedang dalam keadaan sakit. Namun jika dalam kondisi fit, semua itu tidak terjadi dan Bintang seperti seorang normal pada umumnya. Karena itu juga kenapa Rangga diminta selalu menjaga Bintang dalam kondisi apapun oleh orang tuanya. Loh, mobilnya kenapa, Pak? Kembali pada situasi saat ini. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan mobil yang sepertinya berjalan tidak seimbang. Seperti ada sesuatu yang menahan tapi hanya di satu sisi kiri saja. Pak Warto terlihat tegang. Tangannya menggenggam kuat setir. Nafasnya berat sambil melirik Bintang dari spion, juga ke bagian belakang, luar mobil dan balik lagi melihat jalanan berkelok di depan secara bergantian. Pak, kenapa ini Pak? Tanya Rangga lagi sembari menoleh ke sekeliling dengan nafas yang tidak beraturan. Situasi mulai awas, sehingga rasa cemas kian bergelayut melihat kondisi ini, lebih lagi kondisi Bintang. Pak, apa banyak kempes? Tapi kok kayak ngangkat ya di sisi kiri? Terangnya karena jika ban yang kempes atau mengalami bocor, otomatis mobil akan turun dan jalannya terseok. Tapi ini, Pak Warto belum menjawab. Tapi dari kaca spion Rangga melihat wajahnya, pucat dan keringat dingin mengalir deras. Pak Warto, kenapa Pak? Rangga sekilas melirik ke arah tangan Pak Warto yang kiri karena terlihat gemetar.
Tekanan pada tombol-tombol di radio mobil sepertinya tidak berfungsi, dan di situ ia baru menyadari kalau lampu radio itu mati, tapi suara lantunan ayat Al-Quran tetap terdengar. Astagfirullah. Ya Allah, siapa yang ngaji? Radionya sudah mati, flash diskmu juga sudah mati. Katanya melihat flash disk milik Bintang yang lampunya juga mati. Tuh kan, mulai lagi. Mulai apa, Pak? Tanya Rangga cemas dengan kening berkerut dan cucuran keringat berdatangan. Pun dengan Bintang yang sejak tadi memejamkan matanya, mengintip Pak Warto dari celah jari yang ia buka sedikit. Kalau lewat sini, pasti ada yang minta diperhatikan dulu. Saya lupa permisi. Maksud Pak Warto Tiba-tiba mobil berhenti. Mesin mati dan mendadak suara sunyi. Tidak ada suara apapun, bahkan lambaian ranting serta dedaunan. Juga hembusan angin tidak terdengar. Di sekeliling mereka, hutan. Tidak ada satu kendaraan pun di belakang. Jalanan lengang, sunyi. Langit yang tadi masih terlihat terang, mendadak awan berubah abu-abu dan semakin gelap. Kok mati mobilnya? Rangga mencoba melihat ke depan, kanan, dan kiri. Pak Warto memutar kunci berusaha menghidupkan kembali mesin mobilnya, tapi hanya suara klik-klik yang keluar. Tidak ada reaksi dari mobil. Kita mogok di tengah hutan begini. Ya Allah, ya Gusti, tolong kami. Desis Bintang, wajahnya pucat pasi. Dari kejauhan samar terdengar suara perempuan menangis. Tapi anehnya suara itu bukan dari luar mobil, melainkan dari dalam, dan ketiganya bisa mendengar suara tangisan itu. Bintang menegang, ia duduk membeku, tangannya menggenggam erat lengan Rangga. Begitu juga dengan Rangga yang tampak semakin panik, dan Pak Warto juga tidak kalah kaget, sampai mulutnya terperangah. Mas Rangga, denger nggak? Bisiknya ketakutan. Kali ini Rangga dan Pak Warto langsung mengangguk dan yakin ucapan Bintang kalau bukan hanya ada mereka bertiga di dalam mobil itu. Dari belakang, ada yang menangis di sana. Papa Rangga dan Bintang mengangguk pasrah. Namun semakin didengarkan lagi, ada suara lain yang terdengar seperti sesuatu yang diseret. Lebih tepatnya, mirip besi yang diseret dari atas aspal hingga menghasilkan suara gesekan geli. Situasi semakin mencekam di saat suara ngaji perempuan tua sebelumnya kembali terdengar. Makin diperparah dengan mobil yang tidak bisa dihidupkan, lalu posisi mereka di tengah hutan. Jalan yang menjadi jalur bukan hanya manusia, melainkan makhluk astral atau bahkan mungkin rumah-rumah bagi sebagian penghuninya. Pak, masih nggak bisa dihidupkan ya mobilnya? Tanya Rangga. Bintang spontan menoleh ke Pak Warto. Sopir itu tidak menjawab dan masih berusaha mencoba menghidupkan mesin mobil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Jangan sekarang. Pak, kenapa Pak? Tanya Rangga mulai panik. Mobilnya mogok Mas, di tempat yang nggak boleh berhenti. Jawabnya terbata dengan suara tersendat-sendat. Nggak boleh? Maksudnya gimana Pak? Timpal Bintang saling menoleh dengan Rangga. Selama ini Bintang memang belum tahu ada cerita apa di balik rawannya alas roban. Walaupun cerita mistis begitu kental dan sering terdengar dari mulut ke mulut, tapi Bintang belum pernah mengalaminya sendiri seperti sekarang. Iya Pak, maksudnya bagaimana? Tugas Rangga penasaran. Pak Warto akhirnya membuka mata. Tatapannya penuh teror dan wajah yang menegang mengamati jalanan sepi di depan. Tangannya terlihat gemetar saat mencengkeram setir mobilnya. Mereka itu suka datang tiba-tiba mengganggu pejalan, apalagi orang baru yang nggak biasa izin dulu, dan saya lupa tadi, nggak menekan klakson. Sepertinya karena itu mereka datang menyapa. Mendadak Bintang merasakan hawa dingin menyelinap menusuk tulang-tulangnya. Angin mulai bertiup dari sela jendela yang tidak terbuka. Aroma amis serta anyir darah bercampur bau tanah basah yang membusuk. Lalu ada yang meniup telinganya hingga seluruh tubuhnya merinding bukan kepalang. Tiupannya begitu pelan dan saat itu juga tubuh seakan membeku, tetapi bergetar karena ketakutan makin kuat dirasakan Bintang. Buka kaca Mas, buka kacanya, aku gak bisa nafas. Pinta Bintang susah payah dengan nafas tersegal. Tapi sebelum jendela dibuka, kaca itu berembun sendiri dari dalam, dan di tengah embun muncul sebuah jejak tangan kecil menempel dari sisi dalam. Dari sisi dalam bukan dari luar, yang artinya
makhluk kecil tidak kasat mata itu ada di samping Bintang. "Astagfirullahaladzim, Mas, itu..." jerit Bintang mematung. Satu persatu jejak tangannya terbentuk hingga mencetak 5 jejak tangan di sana. Setelahnya hawa dingin yang menusuk kulit Bintang perlahan menghilang. Rangga terbelalak, wajahnya mulai memucat dan untuk kedua kalinya ia sadar kalau mereka memang benar-benar tidak sedang bertiga saja. "Tadi nggak ada apa-apa, itu dari dalam mobil kok," gumamnya pelan dengan nafas memburu. "Jangan lihat terlalu lama, Mas," ucap Pak Warto mengusap wajahnya kasar. "Mereka senang kalau kamu perhatikan. Itu undangan dari mereka. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita menerima undangan mereka." Bintang menelan salivanya susah payah. Tubuhnya semakin gemetar. Ia meraih ponsel susah payah untuk menyalakan murotal, tapi layar ponselnya tiba-tiba mati total. Tidak ada cahaya, tidak bisa dinyalakan. "Ponselku mati, Mas. Baterainya tadi masih banyak loh. Ponsel Mas Rangga gimana? Nyala nggak?" Rangga mengeluarkan ponselnya, tapi ia juga membeku. Layar ponselnya gelap dan tidak bisa dihidupkan. "Mati," katanya. "Mereka suka kalau ada orang baru lewat, makanya tadi murotal di mobil mati." Rangga berulang kali menepis rasa takut yang perlahan memenuhi dirinya. Ada Bintang yang perlu dia jaga. Bagaimanapun pikirannya harus tetap positif agar bisa membawa Bintang pulang dengan selamat. Begitu juga dengan dirinya serta sopir yang membawa mereka. "Kita berdoa saja, jangan putus membaca ayat-ayat yang kamu hafal, Yang. Pak Warto juga, pokoknya perkuat dengan bacaan doa," ujar Rangga berusaha tenang dan membuat Bintang berani. Bintang mengangguk. Sesekali ia melirik ke arah jendela, tapi tidak berani melihat spion yang tadi terlihat penampakan perempuan berwajah hancur, juga tanpa leher. "Pak War, apa mesin mobilnya masih nggak bisa dihidupin?" tanya Rangga. "Nggak bisa, Mas. Ini masih saya coba dan nggak ada reaksi sama sekali. Semuanya mati." Pak Warto menarik nafas panjang, lalu meraih sesuatu dari dashboard, sebuah tasbih kayu tua dan sebungkus kemenyan kecil yang nyaris habis. Kemudian Pak Warto membaca sesuatu dengan suara gemetar. "Pak, tolong jangan main begituan," protes Rangga melihat tangan Pak Warto. "Ini bukan main-main, Mas. Saya sudah 5 tahun jadi sopir travel. Ini cara saya agar semua yang mengganggu di perjalanan menjauh. Ini bukan ilmu hitam kok," jelas Pak Warto. Tiba-tiba dan untuk sekian kalinya gangguan itu datang. Dari luar ada yang mengetuk jendela sekali, 2 kali, 3 kali. Dari sebelah kiri di jendela yang masih meninggalkan jejak tangan anak kecil. Tak, tak, tak. Tubuh Bintang menegang, spontan menoleh ke jendela di kirinya. "Astagfirullah, Mas, aku takut. Siapa yang mengetuk pintu?" Bintang menjerit, kemudian menggeser tubuhnya ke dekat Rangga, agar bisa menjauh dari jendela yang bisa saja tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak diinginkan. "Mungkin pejalan lain yang lihat mobil kita berhenti di tengah jalan aja, Yang," jawab Rangga masih berpikir positif. Rangga pun melihat keluar dengan gugup. Jejak tangan yang diukir lewat embun ia hapus menggunakan telapak tangan yang gemetar, lalu mengamati sekitar dengan rasa takut yang membuncah. Namun yang terlihat hanya pepohonan gelap yang diam. Tidak ada satupun manusia atau apapun di dekat mobil mereka yang mogok. "Gak ada siapapun. Ya Allah, lindungi kami dari makhlukmu yang lain. Kami hanya ingin pulang melewati jalan ini tanpa berniat mengganggu siapapun. Selamatkan kami, lindungi kami sampai tujuan," doa Rangga. Bibirnya kumat kamit dengan membaca segala surat Al-Quran yang ia hafal, termasuk sholawat Nabi. Tidak putus ia baca bergantian dengan yang lain. Doa Rangga rupanya belum membuat sesuatu yang mengetuk jendela berhenti, sehingga rasa penasaran itu mendorongnya. Tangannya nyaris membuka jendela, tapi segera ditahan oleh Pak Warto. "Jangan, Mas, lebih baik kita diam di sini sampai tenang dan gak ada lagi gangguan. Sekalipun ada yang manggil, jangan dijawab. Apalagi buka jendela dan pintu, meskipun dia manggil nama kita." Bintang dan Rangga menoleh. Keduanya menahan nafas. Sedetik kemudian samar terdengar suara lain yang seakan tidak ingin membiarkan ketiga orang di dalam mobil bernafas tenang. Suara itu dari luar dan tiba-tiba berubah. Suara perempuan sangat mirip suara ibunya Bintang. "Dok, Bintang, bukain dok, ibu kedinginan, bukain dulu."
Air mata Bintang jatuh spontan saat suara ibunya terdengar tengah bergetar seperti seseorang yang menggigil. Itu suara ibu. Bukan, teriak Pak Warto keras. Itu bukan ibumu, Mbak Bintang. Jangan buka, jangan dengerin, jangan panggil dia. Tetap fokus berdoa sampai gangguan ini hilang, saya mohon. Bintang menggelengkan kepala, tangisnya pecah seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia tahan. Ia seperti tidak sadar sedang di tengah alas. Bintang merasa kalau itu benar-benar suara ibunya. Tapi itu suaranya, itu benar-benar suara ibu, Mas, itu ibu, katanya dan Rangga menggeleng. Lelaki itu erat memegangi tunangannya meski sama-sama ketakutan, tapi Rangga berusaha melindungi Bintang. Dengerin Pak Warto saja, kita masih di area hutan, mana mungkin ada ibu tiba-tiba di sini yang itu bukan ibu. Benar kata Mas Rangga, Mbak, mereka bisa jadi siapa saja, bisa ambil suara siapapun. Kalau Mbak jawab, mereka bisa langsung masuk tanpa permisi. Tok tok tok. Ketukan ketiga kali lebih keras, lalu suara itu berubah, seketika menjadi garang, berat dan penuh amarah. Buka pintunya, cepat buka. Mas. Buka, aku bilang. Kaca spion sebelah kiri pecah tiba-tiba, membuat suasana yang mencekam berubah gaduh akibat ulahnya. Bahkan pecahannya membuat sebagian jendela depan terkena imbasnya, sedikit retak. Mas Rangga, jerit Bintang kian histeris. Tubuhnya semakin gemetar, pun dengan suhu kulitnya yang makin rendah. Terasa begitu dingin seperti es. Ia juga bisa merasakan betapa hawa panas ada di dekatnya yang artinya memang ada hadirnya makhluk halus di sana. Astagfirullah, aku di sini, Mas di sini, jangan takut. Rangga menutup mata Bintang dalam rangkulannya. Tetap zikir yang, terus baca doa. Pak Warto langsung membaca doa lebih keras seperti yang sebelumnya. Tapi rentetan teror itu seolah tidak mau berhenti, justru semakin jadi. Membuat Rangga yang berusaha berani, lama-kelamaan ciut juga karena harus berpacu dengan keadaan yang mencekam. Terlebih mereka sudah merasa seperti sedang berada di pasar dunia lain. Begitu ramai, saking banyaknya makhluk astral yang mengganggu tiada henti. Entah ada berapa makhluk tidak kasat mata yang ada di sana, yang jelas ketiganya sudah tidak sanggup bertahan lebih lama di sana. Dengan gemetar Pak Warto memberanikan diri membuka pintu mobil dengan mulut yang masih komat-kamit. Kita turun sekarang, pindah dari mobil ini. Kita nggak bisa di sini terus, lebih baik kita pergi. Ayo cepat, Mas, Mbak, katanya sambil mengambil ponsel dan tasbih serta kemenyan yang tadi ia gunakan. Pak, tapi di luar lebih serem, saya takut. Gimana kalau sampai sesuatu terjadi? Bintang tidak berani bergerak, lebih tepatnya kakinya membeku, tidak bisa ia gerakkan. Sesuatu seperti menahannya. Justru kalau diam di sini terus, mereka bisa bawa kita tanpa kita sadari. Suara dari belakang mobil kembali terdengar, seperti benda berat diseret, persis seperti sebelumnya. Kemudian tangisan bayi, tapi dengan dua suara tumpang tindih bergantian. Satu suara bayi, satu suara laki-laki tua mengerang seperti menahan lapar. Bukan dua, tapi tiga. Suara tangisan perempuan sebelumnya juga ikut terdengar, kali ini lebih keras. Dan sangat jelas sedang menangis, lalu tertawa. Brak! Bagasi belakang mendadak terbuka dengan sendirinya, refleks Bintang menoleh. Di saat itu juga matanya terbelalak, tubuhnya menegang, benar-benar tidak bisa digerakkan karena melihat sosok yang sama. Wanita dengan rambut panjang berantakan, wajahnya hancur dan tidak memiliki leher. Tangannya kurus seperti tidak ada daging yang menempel. Perempuan itu merangkak keluar dari bagasi, memegangi kepala bayi dan mendekatkan ke mulutnya. Dengan lidah yang terjulur panjang dan mata hitam membelalak, wanita itu juga meringis padanya, hingga ujung mulutnya hampir menyentuh daun telinga, sebab menyadari kalau Bintang sedang memperhatikannya. Sontak detik itu juga, Bintang jatuh pingsan dalam rangkulan Rangga. Bintang, bangun yang, bangun! Teriak Rangga menepuk-nepuk pipi Bintang. Allahu Akbar, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami. Ayo Mas, cepat pergi dan tinggalkan mobil ini. Ayo Mas, Mas Rangga, cepat! Teriak Pak Warto sudah tidak tahan dan mau tidak mau Rangga mengangguk. Ia hanya membawa tas ransel yang digendong di depan, lalu mengalungkan tas lempang Bintang, sedang Bintang ia gendong di punggungnya dengan bantuan Pak Warto. Setelahnya mereka cepat menjauhi mobil.
Sepanjang jalan benar-benar terasa sepi, sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Bahkan suara hembusan angin tidak terdengar, begitu pula dengan pepohonan yang tidak bergerak seperti hiasan dalam dinding. Semakin mencekam ketika matahari sudah benar-benar tidak nampak di langit kala itu. Padahal jam di tangan menunjukkan masih pukul 2:30 sore. Tapi seolah waktu sudah di atas maghrib, gelap. Syukurnya, sepanjang jalan mereka tidak lagi mendapatkan gangguan ekstrim selain mendengar suara cekikikan dan langkah kaki yang mengikuti mereka pergi. Atau sekedar sekelebat penampakan saja. Sampai cukup jauh keduanya berjalan, suara mengerang kembali terdengar. Kali ini dibarengi dengan datangnya angin kencang, sampai membuat Rangga yang menggendong Bintang sempoyongan dan Bintang terjatuh dari gendongannya. Lebih tepatnya, angin itu seperti sengaja membuat tubuh Rangga tidak seimbang, dan tarikan pada Bintang yang ia gendong cukup kentara, selayaknya Bintang ditarik paksa darinya. Ketika Bintang terjatuh, perempuan muda itu sedikit lagi bisa tergelincir jika Pak Warto tidak cepat menangkapnya yang masih pingsan. "Astagfirullah, Bintang, Pak Warto!" teriak Rangga. Rangga cepat menarik tubuh Bintang dari Pak Warto yang berhasil menahannya. Selanjutnya ia menidurkan di kakinya sebagai alas bantal. Rangga pun mencoba sekali lagi membangunkan tunangannya, tapi gadisnya tidak kunjung bangun. Tidak ada reaksi apapun. "Bintang, bangun yang, ayo bangun!" katanya semakin cemas dengan nafas kian cepat. "Nanti saja bangunin Mbak Bintangnya, Mas. Kita harus cepat ninggalin tempat ini. Ini sudah nggak benar. Kita kayaknya sudah disesatin. Soalnya saya ngerasa kita bukan lagi di tempat yang seharusnya," kata Pak Warto berkeringat dingin. Ia yakin mereka sudah bukan di tempat yang sama. Pasalnya ada nuansa yang berbeda, walaupun ia sendiri tidak mengerti untuk menjelaskannya. Rangga mendongak. "Maksudnya, Pak, kita di mana memangnya? Maksud Bapak kita sudah di dunia lain?" Pak Warto mengangguk. Wajah itu penuh keringat dan jelaga hitam akibat usapan tangannya yang terkena tanah basah saat menahan Bintang. "Ayo Mas, Mbak Bintangnya digendong saja. Kita pergi lagi dari sini." Rangga mengangguk saja. Ia tidak ingin harus menyetor nyawa, dan jika benar sudah di dunia lain, mereka tidak bisa pulang kembali ke dunia mereka yang seharusnya. Namun suara lain menggema di antara pepohonan yang menjadikan suasana kian ngeri dan membuat mereka bertambah merinding, juga memacu adrenalin keberanian mereka. "Mau pergi kemana kalian? Kalian sudah nggak bisa pulang. Serahin saja perempuan itu kalau kalian mau pulang. Aku hanya mau dia." Pak Warto dan Rangga saling pandang. Sedetik kemudian bayangan hitam legam berambut berantakan tertangkap oleh sepasang mata Rangga yang tidak sengaja melihat di balik pohon jati besar di depannya. "Astagfirullah, Pak War!" Jerit Rangga menarik kuat tubuh Bintang ke belakang dengan menyeret bokongnya mundur. Pak Warto langsung mengikuti kemana Rangga melihat. "Gusti Pangeran, ya Allah, lindungi kami dari mereka," ucap Rangga dan mulutnya kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Warto memegangi pundak Rangga, memasang posisi kuda-kuda dan mengarahkan tasbih kayu tua miliknya ke arah setan yang entah berwujud apa, karena belum jelas bentuknya. "Jangan mendekat, kami tidak mengganggu kalian yang di sini, jadi biarkan kami pergi dengan selamat," tekannya gemetar. Detak jantungnya terus bertambah kian cepat. "Pasrah sing wanita kuwi, supaya selamat uripmu saka sandure pati. Nek ora, nyawamu bakal tak dadekke gantine. Kowe wis mlebu lemahku tanpa sewu-sewu. Tumbal kudu dibayar nganggo jiwa." Suaranya berat juga serak, layaknya nenek-nenek tua. Kini sosok itu seperti sedang berjalan, tetapi tidak seperti melangkah. Pun bukan terbang seperti burung juga. Tapi sosok itu semakin dekat dan dekat hingga aura panas yang sangat kuat mampu membangunkan Bintang dari pingsannya. "Pasrah si wanita kui," katanya lagi, dan sekarang Rangga serta Pak Warto bisa melihat sosoknya dengan sangat jelas. Wajahnya hancur bercampur darah yang penuh dengan nanah sehingga menyebabkan aroma anyir dan amis yang menyeruak menusuk hidung. Meskipun hancur, mereka bisa tahu kalau sosok perempuan itu adalah nenek-nenek tua. Keterkejutan yang sama mereka alami seperti Bintang. Saat tahu sosok wanita tua di depan mereka tidak memiliki leher, dan mereka juga baru sadar.
kalau tangan dan kakinya hanya tulang yang berlapis kulit karena saking kurusnya. Sosoknya juga cukup tinggi sekitar 2 meter. "Wong alus ojo nyedai, jendel lembut ojo ngregeti. Awakmu iki wis kaiket mantrane sang penjaga bumi. Aji pangruwat kaula sejati, mulihno kowe menyang alamu dewe. Ojo nganti ganggu jalanku meneh. Sang Hyang Wisesa nderek ingsun. Bismillah, kaula slamet." Kata Pak Warto mengucap semacam mantra pengusir setan. Mata yang mulai terbuka perlahan mengamati sekitar. Pandangannya mengedar melihat keberadaan ada di mana, sampai sorot mata itu menangkap sosok astral yang mendekat. Astagfirullahaladzim. Refleks tubuhnya terduduk dan mendorong ke belakang, tetapi tertahan oleh Rangga yang masih stay di tempatnya. Itu yang tadi di dalam mobil, Mas, yang aku lihat sebelum pingsan dan ada di kaca spion. Anak cantik, sini ikut nenek. Kalian harusnya tahu aturan di sini. Kalau ada yang minta, dikasih saja, atau kalian tidak bisa kembali pulang. Bahkan mayat kalian tidak akan ditemukan. Bintang menggelengkan kepalanya. Ia susah payah dibantu berdiri dengan Rangga berniat untuk menjauh. Tetapi tiba-tiba saja sosok wanita tua itu sudah ada di depannya, saling berhadapan-hadapan dengan Bintang. Tidak hanya itu, tubuh Bintang kali ini benar-benar tidak bisa digerakkan. Ia membeku, pun untuk menggerakkan anggota tubuhnya saja tidak bisa. Begitu juga saat Rangga memintanya untuk pergi, lari dari setan yang kini saling berhadapan dengan mereka. Anak ini gak boleh kemana-mana. Dia bayaran kalian karena datang tanpa permisi. Erang sosok wanita itu dan tangannya mencekik Bintang yang tidak bisa bergerak. Rangga yang melihat itu hanya bisa mematung. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bisa melihat makhluk halus di depan mata secara nyata dan jelas. Benar-benar bisa ia lihat bagaimana bentuknya, pun dengan aromanya yang sangat amis juga anyir darah. Tangannya yang hendak menarik dan menolong Bintang sampai gemetar dan kesulitan. Melihat itu Pak Warto menyadarkan Rangga sampai lelaki itu tersadar dan keduanya menarik Bintang dari cengkeraman setan wanita tersebut. "Lepaskan Bintang!" teriak Rangga tidak kuasa menahan air matanya ketika melihat tunangannya kesulitan bernafas sampai wajahnya merah padam. "Kalian gak berhak mengambil nyawanya." Dia milikku. "Lepaskan Bintang!" Rangga berusaha melepaskan jari-jari hitam yang mencekik leher Bintang. "Lepaskan!" Bintang sendiri semakin kehilangan jalur untuk mengambil udara dari paru-parunya. Bukan lagi memerah, wajah itu sudah mulai membiru. Pak Warto yang ikut membantu melihat sosok lain muncul di antara mereka. Kali ini bukan hanya aroma anyir dan amis darah yang tercium, melainkan bau busuk yang sangat kuat, hingga rasa mual membuncah. Mati kalian, kalian adalah makanan." Tawa mengerikan itu terdengar berat dan sangat nyaring, saking nyaringnya hingga memekikan telinga. Karena keadaan Rangga yang tidak mungkin untuk menghadapi sosok hitam yang baru datang, Pak Warto dengan mantra Jawa yang ia hafal di luar kepala langsung membacakannya dengan lantang sampai berulang kali. "Kalian bukan Tuhan yang bisa mengambil nyawa manusia. Jadi biarkanlah kami pergi. Kami juga minta maaf karena sudah masuk rumah kalian tanpa permisi," katanya bergetar. Tiba-tiba saja angin kencang untuk sekian kalinya berhembus sangat kencang menerpa mereka. Hal itu membuat dua sosok astral tersebut terlempar mundur, sehingga tangan yang mencekik leher Bintang terlepas dan membuat Bintang kembali bernafas sampai terbatuk-batuk hebat. Entah dari mana datangnya ada sosok lelaki tua menggunakan pakaian adat Jawa yang biasa disebut surjan, datang bertarung dengan dua sosok tadi. Ada pantulan cahaya yang besar keluar dari tangannya. Selanjutnya sosok tadi tiba-tiba saja menghilang bersama sinar terang yang makin meredup. Lelaki itu berbalik dan menatap ketiga orang yang terperangah atas apa yang terjadi, termasuk Bintang yang masih diliputi kematian yang nyaris menjemputnya. "Sudah Mbah ingatkan, kamu ojo mulai." Rangga langsung menoleh ke Bintang. "Maksudnya, Mbah siapa?" "Tanyakan sama Rupiah siapa aku," jawabnya memandang Bintang dengan suara adem. "Setelah ini kalian langsung pulang. Baliknya nanti jangan lewat sini lagi. Bintang masih menjadi incaran makhluk tadi. Ingat."
Tidak banyak bertanya lagi, 3 orang itu mengangguk bersamaan. Selanjutnya tiba-tiba saja ketiganya terbangun dari tidur, bukan lagi di dalam mobil seperti sebelumnya, melainkan di sebuah gubuk warung dan dikerumuni banyak orang. Wonge wis sadar kabeh, teriak lelaki muda yang ada di samping Rangga. Bintang terduduk pelan, pun Rangga yang terbangun dengan raut wajah linglung. Tadi itu apa mas? Kita mimpi atau bagaimana? Tanya Bintang kebingungan, menoleh kanan dan kiri, sudah banyak orang di sana, tidak seperti apa yang terjadi dalam mimpinya. Rangga menggeleng lalu menoleh pada ibu-ibu yang memberikan mereka minum. Di tempat lain, ia bisa melihat Pak Warto yang tidak kalah bingung. Apa yang terjadi? Kayaknya kalian dibawa ke dunia lain, Le, sama makhluk-makhluk penunggu. Tapi beruntung ada truk yang lewat dan melihat kalian bertiga terbaring di tepi jurang. Terus mereka bawa kalian ke sini. Sontak Rangga dan Bintang saling memandang, antara percaya dan tidak percaya. Tapi Rangga menyadari kalau apa yang terjadi adalah kenyataan setelah melihat pakaian Bintang yang tercapik-capik dengan beberapa di bagian tubuhnya yang memar. Tetesan air mata pun tidak bisa ia tahan saat mengetahui Bintang masih sehat di sampingnya. Alhamdulillah, kamu masih dikasih hidup, Yang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.